Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Indah selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Selamat pagi juga kepada kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah biopsikologi yang kami beri judul Pendekatan Biopsikologi dalam Memahami Stres dan Gangguan Kecemasan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, dimulai dari saya, Shirley Indah Oktaviani, selanjutnya Fabianita Fazri, lalu Syakira Sulisma Zahra, dan yang terakhir Nur Wahyudin. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, pengertian dari stres. Stres bisa didefinisikan sebagai sebuah ketidakmampuan fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam mengatasi ancaman yang tidak bisa diatasi. Ada beberapa pendapat dari ahli psikologi mengenai stres, diantaranya adalah Richard. Dia berpendapat bahwa stres adalah sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntunan emosi berlebihan dan atau waktu yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif semua wilayah kehidupan. Keadaan ini dapat mengakibatkan munculnya cukup banyak gejala seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, impotensi, dan kualitas kerja yang rendah. Yang kedua, dampak dari terkenanya stres. Ketika seorang mengalami stres, maka dia akan merasakan dampak dari stres itu sendiri. Ada dua dampak yang akan terjadi ketika seorang mengalami stres, yaitu satu, dampak fisik. Ketika seorang mengalami stres, maka akan menurunnya kondisi fisik dari seorang tersebut, sehingga seorang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Stres juga sering ditandai dengan sulit tertidur di malam hari, tubuh gemetar, hingga menurunnya hasrat seksual. Yang kedua, dampak psikologis. Ketika seseorang tersebut mengalami stres, bukan hanya fisik yang terkena dampaknya, tetapi psikologis juga terkena dampaknya, yaitu dengan munculnya gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Gejala kognisi sendiri sering ditandai sebagai seorang yang sering lupa, sulit memusatkan perhatian, selalu berpikir negatif, pesimis, dan sering membuat keputusan yang tidak baik. Yang selanjutnya, gejala emosi. Gejala emosi ini menjadi salah satu tanda paling umum pada pengidap stres. Kondisi ini mengakibatkan seorang mudah gusar, frustasi, dan mood swing. Selanjutnya, faktor stres. Menurut sudut pandang psikodinamik, sudut pandang psikodinamik mendasarkan diri mereka pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Hal-hal yang direpres akan menentukan organ tubuh mana yang terkena penyakit. Yang kedua, sudut pandang biologis. Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic weakness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antar stres dan gangguan psikofisiologis berkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Faktor biologis seperti misalnya genetik ataupun penyakit yang pernah diderita membuat suatu organ tertentu menjadi lebih lemah daripada organ lainnya, sehingga akhirnya rentan dan mudah mengalami kerusakan ketika individu tersebut dalam kondisi tertekan dan tidak fit. Sudut pandang kognitif dan perilaku. Sudut pandang kognitif menekankan pada bagaimana individu merepresi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatik dan pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi yang negatif seperti perasaan cemas, kecewa, dan sebagainya dapat membuat sistem ini tidak berjalan dengan lancar, dan pada satu titik tertentu akhirnya memunculkan penyakit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Syakira Sulisma Zahra. Saya akan membahas tentang tahapan-tahapan stres menurut Martaniah dan kawan-kawan 1991. Tahapan-tahapan stres pertama adalah stres pada tahapan ini justru membuat seseorang menjadi lebih bersemangat, peningkatan penglihatan, rasa puas, dan senang. Pada tahap pertama, kita tidak langsung merasakan seperti insomnia, letih atau lesu. Kita tidak merasakan seperti itu, tetapi kita merasa menjadi lebih bersemangat. Kita juga merasa menjadi mempunyai peningkatan dalam penglihatan dan mempunyai rasa puas ataupun senang. Namun ada rasa gugup muncul, tetapi dapat kita atasi dengan mudah. Nah,
pada tahap kedua, kita mulai merasakan efek dari stres tersebut, yaitu menunjukkan keletihan, otot yang menegang, dan mulainya gangguan pencernaan. Kita dalam tahap kedua ini kita mulai merasakan efek buruk ketika kita mulai merasakan stres. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan gejala tegang, sulit untuk tertidur, dan badan terasa lesu dan lemas. Nah, pada tahap ketiga kita mulai benar-benar merasakan efek yang benar-benar buruk dalam stres tersebut. Dan pada tahapan keempat dan kelima, pada tahap ini seseorang tersebut akan susah untuk berkonsentrasi dan mulai mengalami insomnia. Pada tahap keempat dan kelima ini, kita akan mulai terganggu aktivitas kita karena kita mulai susah ataupun sulit dalam berkonsentrasi dalam segala hal yang kita kerjakan, dan kita juga mulai merasakan insomnia atau tidak bisa tertidur dengan mudah seperti itu. Nah, pada tahapan stres yang keenam, yaitu detak jantung yang berdetak dengan cepat sehingga dapat pula mengakibatkan terjadinya pingsan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan stres menurut Martaniah dan kawan-kawannya pada tahun 1991. Menurut Ardani pada 2013 ada 2 strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi stres, yaitu pertama, strategi menghadapi stres secara perilaku. Nah, secara perilaku itu seperti gimana? Yang pertama, memecahkan persoalan secara tenang, yaitu mengevaluasi kekecewaan atau stres dengan cermat, kemudian menentukan langkah yang tepat untuk diambil. Setelah itu, mereka mempersiapkan segala upaya dan daya serta menurunkan kemungkinan bahaya. Yang kedua adalah agresi. Stres berpuncak pada kemarahan dan agresi. Sebenarnya agresi jarang terjadi, namun apabila hal itu hanyalah berupa respon penyesuaian diri. Contohnya adalah mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain dan kemudian melampiaskan agresinya pada sasaran itu. Jadi agresi ini tuh bisa kita sebut atau bisa kita bilang tuh seperti mencari kambing hitam. Kita tuh seperti butuh untuk menyalahkan seseorang. Nah, itu bisa kita sebut sebagai agresi. Yang ketiga adalah regresi. Regresi yaitu kondisi ketika seseorang yang menghadapi stres kembali lagi kepada perilaku mundur atau kembali ke masa yang lebih muda. Atau bisa kita sebut tuh memberikan respon seperti orang dengan usia yang lebih muda. Jadi dia tuh tidak bisa seperti orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah regresi. Yang keempat adalah menarik diri. Menarik diri merupakan respon yang paling umum dalam mengambil sikap. Bila seseorang menarik diri, maka dia memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Respon ini biasanya disertai dengan depresi dan sikap apatis. Yang kelima adalah mengelak. Mengelak adalah seseorang yang mengalami stres terlalu lama, kuat, dan terus-menerus, maka ia akan cenderung mengelak. Contoh mengelak adalah mereka melakukan perilaku tertentu secara berulang-ulang. Hal ini sebagai pengelakan diri dari masalah demi mengalahkan perhatian. Dalam usaha mengelak diri, orang Amerika biasanya menggunakan alkohol, obat penenang, heroin, dan obat-obatan dari bahan kimia lainnya. Mengelak itu berarti kita bisa seperti melampiaskan stres kita tuh ke barang-barang yang bisa kita lampiaskan seperti rokok, itu juga bisa disebut dengan mengelak. Nah, cara kedua yaitu strategi menghadapi stres menurut kognitif. Represi adalah upaya menyingkirkan frustasi, stres, dan semua yang menimbulkan kecemasan. Itu bisa disebut dengan resepsi. Jadi resepsi ini tuh kita tuh berusaha untuk menyingkirkan hal-hal negatif yang ada di otak kita. Kita membuang semua frustasi kita, stres kita, dan segala hal yang membuat kita tuh
menjadi cemas. Itu adalah represi. Yang kedua adalah menyangkal kenyataan. Menyangkal kenyataan mengandung unsur penipuan diri. Bila seseorang menyangkal kenyataan, maka ia menganggap tidak adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dan dengan maksud melindungi dirinya sendiri. Jadi dia seperti memanipulasi otak ya. Memanipulasi otak dengan menyangkal atau berusaha melupakan semua kenangan-kenangan buruk. Seperti itu. Yang ketiga adalah fantasi. Dengan berfantasi, orang sering merasa dirinya mencapai tujuan dan dapat menghindarkan dari frustasi dan stres. Orang yang sering melamun kadang-kadang menemukan bahwa kreasi lamunannya itu lebih menarik daripada kenyataan yang sesungguhnya. Bila fantasi dilakukan secara sedang-sedang dan dalam pengendalian kesadaran yang baik, maka frustasi menjadi cara yang sehat untuk mengatasi stres. Yang keempat adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini dimaksud segala usaha seseorang untuk mencari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. Rasionalisasi juga bisa muncul ketika seseorang menipu dirinya sendiri dengan pura-pura menganggap buruk adalah yang baik ataupun menganggap yang baik adalah yang buruk. Itu disebut dengan rasionalisasi. Yang kelima adalah intelektualisasi. Seseorang yang menggunakan taktik ini, maka yang menjadi masalah akan dipelajari atau mencari tahu tujuan sebenarnya supaya tidak terlalu terlibat dengan persoalan secara emosional. Intelektualisasi seseorang setidaknya dapat sedikit mengurangi hal-hal yang pengaruhnya tidak menyenangkan bagi dirinya dan memberikan kesempatan pada dirinya untuk meninjau permasalahan secara subjektif. Itu yang disebut dengan intelektualisasi. Yang keenam adalah pembentukan reaksi. Seseorang dikatakan berhasil menggunakan metode ini apabila dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan sesungguhnya, baik represi atau supresi, dan menampilkan wajah yang berlawanan dengan kenyataan yang dihadapi. Nah, yang terakhir adalah proyeksi. Proyeksi adalah seseorang yang menggunakan teknik ini biasanya sangat cepat dalam memperlihatkan ciri pribadi orang lain yang tidak ia sukai dengan sesuatu yang dia perhatikan itu akan diperbesar-perbesarkan lagi. Teknik ini mungkin dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan karena dia harus menghadapi kenyataan akan keburukan dirinya sendiri. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Nur Wahyudin, NPM-nya 418350710031. Kali ini akan melanjutkan presentasi membahas tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Satu hal yang perlu dijelaskan dulu adalah semua orang pasti merasakan cemas. Ya, semua orang mungkin tidak pernah merasakan cemas, pasti pernah. Contohnya ketika menjelang ujian, ya, ada rasa cemas bagaimana nanti ujian akan berlangsung, apakah soalnya susah, apakah mungkin nanti bisa menjawab atau tidak, terus kemudian dapat nilai berapa, atau mungkin ketika akan interview kerja, ya, seperti apa nanti kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari interviewernya, ya, apakah bisa kita melewati dengan baik dan mulus, dan apakah diterima kerja pada akhirnya, ataupun kecemasan-kecemasan yang lainnya. Nah, berarti cemas itu merupakan kondisi yang normal pada setiap manusia. Akan tetapi bisa menjadi tidak normal kalau misalkan kecemasan itu berlangsung terus-menerus dan juga ada gangguan secara fisik di dalamnya. Ya. Terus kemudian yang perlu diketahui juga, yang mungkin bagi sebagian orang masih bingung, yaitu antara cemas dan takut. Ya. Kalau cemas itu sendiri adalah kekhawatiran pada ancaman yang akan atau belum tentu terjadi. Ya. Terus kemudian kalau takut itu adalah kekhawatiran pada ancaman yang ada di depan mata, ya, yang dihadapi. Nah, kalau sebagai contoh untuk
rasa cemas dan takut ini seperti ketika petinju akan bertanding di suatu pertandingan. Nah, rasa cemas itu hadir ketika malam hari dia memikirkan bagaimana pertandingan esok paginya. Apakah lawannya lebih kuat? Apakah besok dia akan menang? Apakah dia bisa mendapatkan juara satu dan lain sebagainya. Sedangkan rasa takut itu sendiri dihadapi atau terjadi ketika dia di suatu pertandingan tersebut dihadapkan oleh lawannya pada hari H pertandingannya tersebut. Jadi itu bedanya rasa takut dan cemas. Kemudian penyebab-penyebab kecemasan yang terjadi di dalam tubuh kita atau di otak kita terutama ada yang namanya amigdala dan juga prefrontal cortex yang sangat berperan di dalam kita ketika menghadapi rasa cemas. Secara normal amigdala itu berfungsi memantau ancaman yang akan datang. Kemudian prefrontal cortex ini berfungsi mengkonfirmasi apakah ancaman itu benar ada atau tidak pada kondisi normal. Tapi pada kondisi yang tidak normal atau orang yang terkena kecemasan, ya, terganggu kecemasannya, itu melihat ancaman di mana-mana. Jadi bahkan tidak ada trigger pun dia bisa merasakan kecemasan yang sangat luar biasa pada amigdalanya. Kemudian pada prefrontal cortexnya, ketika orang menghadapi atau menderita kecemasan, gangguan kecemasan, itu prefrontal cortexnya tidak efektif untuk memastikan apakah ancaman tersebut benar ada atau tidak. Ya, sehingga gangguan tersebut mengganggu pada orang tersebut. Ya, jadi perubahan-perubahan ini yang dinamakan anxiety disorder. Ya, perubahan yang tidak normal ini namanya anxiety disorder. Nah, bisa dikatakan sebagai anxiety disorder kalau misalkan didiagnosa sudah terjadi selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Kemudian selanjutnya ada faktor pemicu dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Yang pertama ada trauma, yang kedua ada riwayat genetik, yang ketiga ada kepribadian tertentu, yang keempat gangguan mental, yang kelima penggunaan obat-obatan dan alkohol, yang ketujuh stres karena penyakit tertentu, yang kedelapan ada masalah atau beban hidup. Adapun selanjutnya adalah macam-macam gangguan kecemasan yang bisa kami rangkum di sini ada 4. Yang pertama ada GAD atau Generalized Anxiety Disorder, atau dalam bahasa Indonesianya adalah gangguan kecemasan yang umum. Terus kemudian gangguan kecemasan umum, secara umum gangguan kecemasan ini sebenarnya tidak ada atau tidak sebanding dengan respon cemas yang dirasakan. Nah, pada orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya akan mengalami selama kurang lebih 6 bulan. Tentunya semua gangguan kecemasan itu harus sesuai dengan diagnosa dari dokter, dari psikolog atau psikiater. Ya, jangan sampai membuat diagnosa sendiri atau self diagnose. Kemudian yang kedua adalah panic disorder atau gangguan panik atau biasa yang disebut panic attack. Ya. Nah, pemicu dari panic attack ini yaitu biasanya kalau menurut ahli gangguan jiwa itu terbawa dari sifat perfeksionisnya dalam diri seseorang. Ya, bahkan dalam pemicu yang ringan sendiri itu orang yang mengalami panic disorder itu bisa sangat panik atau sangat cemas. Seolah-olah yang terjadi kepada orang yang terkena panic disorder itu seperti terkena serangan jantung, yang padahal ketika dicek didiagnosa sebenarnya kondisinya normal saja. Ya, jadi hanya seolah-olah. Ya. Terus kemudian biasanya panic disorder ini terjadi kepada orang yang sangat produktif, orangnya juga brilian. Biasanya kalau di perusahaan dia sebagai manajer ataupun di dalam organisasi dia biasanya orang yang sangat aktif di dalam mengurusi kegiatannya di dalam organisasi tersebut atau perusahaan yang dia pimpin.
karena saking sibuknya biasanya dia terkena panic disorder. Kemudian ada juga karena latar belakang trauma. Ada juga mungkin yang merasa bahwasanya panic disorder ini seperti GERD atau penyakit yang menyerang lambung. Padahal sebenarnya tidak. Ketika didiagnosa sebenarnya ini merupakan panic disorder. Tentunya semuanya melalui diagnosa psikiater ataupun psikolog gitu ya. Dalam penjelasan oleh ahli kejiwaan itu pun beberapa orang yang terkena panic disorder itu menjadi langganan di UGD ya. Bolak-balik masuk UGD dikiranya terkena serangan jantung ataupun terkena penyakit lambung, tapi sebenarnya ketika 6 bulan lebih dia baru menyadari bahwasanya lambungnya tidak bermasalah, jantungnya tidak bermasalah, baru dia datang ke psikolog atau psikiater. Makanya diagnosa yang tepat itu bisa mendeteksi lebih awal apakah itu panic disorder atau penyakit klinis yang lainnya. Sebenarnya panic disorder ini bisa hilang setelah setengah jam. Ya, panic disorder ini bisa menyerang beberapa kali kepada seseorang dalam sehari. Walaupun sebenarnya bisa hilang dalam setengah jam. Setelah dia melakukan relaksasi, setelah dia melakukan peregangan dan rileks sebentar, itu sebenarnya bisa hilang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah social anxiety disorder. Ya. Social anxiety disorder ini kebanyakan orang mungkin masih rancu antara introvert, social anxiety disorder, apakah orang di situ termasuk kategori orang yang pemalu gitu ya. Jadi di dalam penjelasannya, introvert itu sebenarnya merupakan energi untuk beraktivitas bagi seseorang, atau bisa dikatakan charging energinya seseorang untuk beraktivitas, yaitu dengan cara dia menyendiri, melakukan aktivitas sendiri seperti main game, terus kemudian baca buku ataupun ngopi di kafe sendirian. Itu sebenarnya sebagai recharge dia energinya agar terisi kembali sehingga bisa beraktivitas yang lainnya gitu ya. Itu untuk introvert. Terus kemudian kalau pemalu atau mungkin kurang pede, itu sebenarnya rasa canggung, khawatir, tegang di lingkungan sosial, apalagi pada orang-orang yang tidak dikenalnya. Itu baru dikatakan sebagai pemalu atau kurang pede. Nah, rasa malu ini biasanya takut dilihat negatif ya. Takut dilihat negatif oleh orang sehingga dia punya rasa pesimistis terhadap dirinya sendiri. Nah, pemalu ini sebenarnya juga masih bersifat umum ya, bahkan seorang ekstrovert pun bisa merasakan malu gitu dibandingkan dengan orang yang introvert. Nah, dalam kasus social anxiety disorder ini lagi-lagi harus sesuai dengan diagnosa dari psikolog atau psikiater. Sesuai penjelasan dari APA atau American Psychiatric Association, ciri dari perasaan cemas yang intens pada penderita social anxiety disorder terhadap situasi sosial, itu biasanya merasa orang menilai pada dirinya negatif. Mereka merasa dinilai lemah, bodoh, mengintimidasi dan hal-hal negatif yang lainnya. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir adalah fobia spesifik. Ya, fobia spesifik ini biasanya si penderita akan menghindari atau punya rasa takut dan cemas akan hal-hal atau suatu keadaan atau yang lainnya yang menyebabkan dia cemas ataupun takut. Dengan reaksinya dia bisa berteriak ataupun menangis atau sampai juga bisa pingsan kalau ketemu pada hal-hal tersebut. Ya, mungkin contohnya kalau orang yang fobia ruang tertutup atau yang biasa disebut klaustrofobia, jadi dia di dalam ruangan tersebut itu tidak mau ada pintu yang tertutup, pintunya harus terbuka. Baik dia keadaan sadar ataupun keadaan tidur, dia akan merasa lebih nyaman kalau ruangan itu terbuka. Dia akan menghindari pada ruang-ruang tertutup. Ketika dia berada di ruang tertutup, kecemasan bisa melanda pada orang tersebut, bisa sampai teriak,
keringat dingin ataupun bisa sampai pingsan. Ya. Saya kira itu dari saya, dilanjutkan oleh presenter yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianita Fazri. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala dari gangguan kecemasan atau bisa disebut anxiety disorder. Yang pertama kita ada generalized anxiety disorder atau GAD. Beberapa gejala yang muncul jika memiliki gangguan tersebut ialah yang pertama merasa gelisah terus-menerus, terus kesulitan berkonsentrasi, yang ketiga mudah marah dan tersinggung, yang keempat kram otot, yang kelima kesulitan mengendalikan perasaan, yang keenam mengalami gangguan tidur. Yang kedua ada panic disorder atau gangguan panik. Ini juga memiliki beberapa gejala. Yang pertama merasa gelisah terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Yang kedua ada jantung berdebar-debar. Yang ketiga napas terengah-engah. Yang keempat ada berkeringat dan bergetar. Dan yang keenam ada tangan dan kanan kiri terasa kram, kesemutan, atau bahkan mati rasa. Yang ketujuh ada kesulitan mengendalikan ketakutan atau kecemasan. Yang kedelapan ototnya menjadi tegang. Tiga ada gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Ini juga memiliki banyak gejala-gejala. Ada mengalami kecemasan intens selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang kedua, ketakutan yang amat sangat terhadap perasaan. Yang ketiga, ada menghindari tatap mata dengan lawan bicara. Kemudian ada memilih berdiam diri dan menghindari orang-orang lain gitu. Ada juga menarik diri dari aktivitas sosial, wajah memerah ketika diminta bicara di depan banyak orang, napasnya pendek-pendek, terus juga sakit perut, mual, gemetar termasuk suara, jantung berdebar-debar, dan masih banyak lagi. Ada juga fobia spesifik. Fobia spesifik ini lebih kepada hal-hal tertentu, dan orang yang mempunyai fobia spesifik ini akan sangat takut terhadap objek tersebut gitu. Dan ini ada beberapa gejala dari fobia spesifik. Yang pertama ada detak jantung dan napas tidak teratur jika melihat sesuatu yang dia takuti. Yang kedua ada rasa takut berlebihan hingga berkeringat deras. Yang ketiga ada mendadak mual. Yang keempat ada merasa marah saat di tempat atau di situasi di mana ada hal yang mereka takuti. Yang kelima ada sangat-sangat menghindari segala sesuatu yang dengan hal-hal yang mereka takuti gitu. Yang keenam ada orang yang ada di posisi ini bahkan bisa mendadak lemas gitu kalau kita ngelihat hal-hal yang kita takutin. Saya juga memiliki fobia dari saya kecil. Saya fobia banget sama darahnya darah seger, darah yang baru keluar gitu dari kulit kita. Saya nggak bisa lihat itu. Kalau darah kotor atau kayak darah haid itu beda lagi. Kayak misalkan kita lagi baik-baik aja terus kita kayak jalan atau apa, terus kita jatuh atau kita kena pisau gitu, itu kan darahnya masih darah segar. Saya paling nggak bisa lihat, dan itu buat saya tiba-tiba pusing, terus saya nggak bisa napas, terus mata jadi gelap semua. Itu salah satu contoh dari fobia spesifik. Baik, yang terakhir ada cara mengatasi gangguan anxiety disorder. Ada dua cara. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi ini bisa dilakukan dengan cara berfokus pada hubungan antara masalah tersebut dan pola pikir dan perilaku. Dalam terapi ini kita akan diminta untuk membuka diri kita, bercerita tentang semua keluhan yang sedang kita alami kepada terapis. Nah, yang kedua ada menggunakan obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang dokter resepkan untuk meringankan gejala anxiety disorder, seperti antidepresan, anti kecemasan, dan lorazepam. Obat-obat ini dapat meringankan gejala-gejala tersebut dengan cara mengubah keseimbangan substansi kimia yang ada di otak kita yang mempengaruhi kecemasan.